Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan diskusi kita, yaitu presentasi kelompok kelima. Dan saya mewakili teman-teman kelompok 5, yaitu materi kali ini adalah tentang teknik dan pendekatan BK klasikal. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, metode, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahas tentang teknik dan pendekatan BK klasikal. Ini anggota kelompok kami, ada saya sendiri dengan NIM 01, Mbak Karisma NIM 05, Mbak Kiki NIM 23, dan Mas Mufid NIM 39. Oke, ini teman-teman, yang ini adalah pendekatan dalam layanan bimbingan konseling klasikal. Yang pertama adalah pendekatan saintifik, yaitu pendekatan ilmiah dalam pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif dalam mengkonstruk pengetahuan baru atau memadukan pengetahuan sebelumnya. Jadi kalau di saintifik ini siswa tidak hanya sebagai subjek pasif tapi menjadi subjek aktif. Aktif dalam hal apa? Aktif dalam hal apa yang disampaikan oleh guru atau guru BK. Jadi ada timbal balik antara guru dengan siswa, tidak hanya mendengarkan saja. Pendekatan ekspositori ini juga kemarin sudah dibahas di beberapa materi teman-teman ya, yaitu pendekatan yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada peserta didik dengan maksud agar siswa mampu menguasai materi pembelajaran secara optimal. Ini jadi hampir mirip dengan ceramah, kemarin juga sudah dibahas perbedaan antara ekspositori dengan ceramah seperti itu. Dan yang ketiga adalah pendekatan discovery learning. Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Jadi pembelajaran yang terjadi sebagai sebuah hasil dari kegiatan siswa. Jadi kalau discovery learning ini, kita sebagai guru BK itu menuntut siswa agar bereksperimen kecil-kecilan. Jadi dari permasalahan ditarik, kemudian dicari permasalahannya apa, lalu dari siswa menyimpulkan, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Nah, itu dari discovery learning. Jadi siswa mengamati secara langsung. Jadi ada permasalahan apa, diamati, lalu kesimpulannya dari siswa seperti apa. Kalau siswa sudah menyimpulkan, baru kita sebagai guru BK mengklarifikasi yang benar seperti ini. Seperti itu. Kemudian pendekatan experiential learning. Ada experiential, jadi artinya ini berbasis dari pengalaman karena experience. Kemudian pendekatan small group discussion. Nah, ini memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi ada di kelompok kecil nanti diskusi di dalam lingkup kelompok kecil antar siswa dengan yang lainnya. Itu tadi pendekatannya. Ini sekarang teknik-teknik dalam BK klasikal. Yang pertama ada homeroom. Ini kemarin juga sudah beberapa kali dibahas. Jadi homeroom itu intinya adalah kita menjalin kedekatan dengan siswa, bukan berarti kedekatan dalam hal lain ya. Jadi siswa guru itu tidak hanya tahu nama siswa saja. Jadi guru juga tahu namanya, tahu latar belakangnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Jadi kalau ada permasalahan di siswa tersebut, guru BK akan lebih mudah dalam mencari jalan atau mencari treatment yang sesuai dengan siswa yang bersangkutan. Seperti itu. Yang nomor 2 adalah karya wisata atau field trip. Nah, ini bisa jadi selingan agar siswa tidak jenuh. Jadi sekali mungkin diajak wisata ke entah itu ke wisata bahari, waterboom atau kemana ya. Kemudian diskusi kelompok dan kegiatan kelompok ini sebenarnya hampir sama. Kalau diskusi kelompok dia masuk dalam kegiatan kelompok, tapi kalau kegiatan kelompok dia cakupannya lebih luas. Misalnya kegiatan kelompok adalah memanfaatkan permainan-permainan kecil untuk membangun dinamika kelompok misalnya. Kemudian ada keorganisasian. Nah, kalau di sekolah biasanya ada beberapa organisasi nih teman-teman. Kalau mungkin yang teman-teman tidak asing adalah OSIS atau mungkin Pramuka atau PMI, mungkin PMR. Nah, itu organisasi-organisasi yang ada di sekolah, entah itu SMP, SMA. Kemudian sosiodrama dan psikodrama. Kalau sosiodrama berarti memecahkan masalah sosial dengan menggunakan bermain peran. Kalau psiko berarti memecahkan masalah psikis atau psikologi dengan cara bermain peran. Kemudian yang terakhir adalah remedial teaching. Nah, remedial teaching ini biasanya adalah kalau kita tidak asing dengan remedi itu biasanya mengulang ya teman-teman. Jadi kalau kita setelah semesteran nilainya di bawah KKM maka kita mengulang, itu yang dinamakan remedi. Tapi sebenarnya remedial teaching bagi kita guru BK itu tidak hanya mengulang, bisa jadi latihan mungkin nilainya tidak kurang tapi memang diulas lagi atau mungkin dilatih lagi atau dibahas lagi. Itu intinya itu remedial teaching.
Nah, sekarang implementasi teknik dan pendekatan BK klasikal di sekolah, teman-teman. Jadi kalau di sekolahan, teknik-teknik dan pendekatan yang digunakan itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah di lingkup individu dan yang kedua adalah kelompok. Nah, ini bimbingan kelompok atau group guidance, dan yang kedua adalah individual guidance atau bimbingan konseling individu. Ada apa aja? Contohnya adalah kalau di kelompok yang pertama ada homeroom program tadi, homeroom itu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar guru dapat mengenal peserta didiknya lebih baik. Nah, itu tadi. Jadi mengenal peserta didiknya lebih baik, tidak hanya namanya saja. Ingat ya, guru BK tidak boleh mengenal siswa hanya namanya saja, sehingga dapat membantunya secara efisien. Kegiatan kelompok tadi seperti misalnya diskusi kelompok, permainan kecil-kecilan, outbound yang bisa menghidupkan dinamika kelompok di antara para siswa. Kemudian yang ketiga adalah organisasi siswa. Jadi kalau organisasi siswa ini mungkin guru BK bisa bekerja sama dengan pembina organisasi yang bersangkutan. Misalnya pembina pramuka, jadi bisa kerjasama nih antara pembina pramuka dengan guru BK. Mungkin siswa itu di pelajaran tidak terlalu menonjol, tapi ternyata di pramuka dia berprestasi. Nah, ini bisa dikoreksi atau diulik lagi oleh guru BK. Oh, ternyata siswa ini ada bakat dan potensi di bidang pramuka, seperti itu. Itu kalau kelompok. Yang kemudian yang individu, pertama contohnya adalah latihan asertif. Latihan asertif ini latihan agar kita ini, teman-teman. Jadi agar kita yakin kalau apa yang kita lakukan ini benar. Contohnya ini, kita tidak bisa berkata tidak kepada orang lain. Nah, ini yang biasanya sering terjadi. Jadi kita kalau dimintai tolong orang lain, misalnya kita dimintai tolong teman kita selalu bilang iya, oh iya saya bisa, padahal kita sebenarnya nggak bisa, kita ada kepentingan lain. Nah, itu bisa dengan latihan asertif. Jadi kalaupun kita berkata tidak, itu sebenarnya tidak menyakiti perasaan teman kita kok, asal alasan kita jelas. Kalau kita memang ada kepentingan lain, kalau teman kita minta tolong dan kita tidak bisa menolongnya, ya kita bisa bilang tidak tanpa harus menyakiti perasaan teman kita. Itu bisa. Jadi latihan berkata tidak kepada orang lain, itu latihan asertif. Kemudian desensitisasi sistematis. Nah, ini biasanya untuk merilekskan diri agar menghilangkan kebiasaan buruk kita, mungkin jenis mungkin trauma atau yang lainnya itu. Kemudian pengondisian aversi ini juga bisa. Pembentukan perilaku model. Nah, ini modeling yang bisa sering kita temukan. Jadi modeling, kita ambil contoh satu role model, entah mungkin guru BK-nya sendiri, konselornya sendiri, atau mungkin guru yang lain, atau mungkin temannya yang mungkin bisa lebih dekat dengan siswa kita. Jadi untuk dijadikan role model, atau mungkin role modelnya tidak langsung, kita bisa role model dengan misalnya dengan film atau mungkin dengan karakter tokoh. Misalnya kita role model dengan Soekarno, misalnya Insinyur Soekarno. Jadi kita mencari, oh Soekarno itu seperti apa sih, kita jadikan bahan untuk role model bagi konselor atau siswa kita. Dan terakhir adalah permainan dialog, itu teman-teman. Jadi nah, di antara teknik bimbingan kelompok dan individual ini ya pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, teman-teman. Kalau misalnya bimbingan kelompok, kelebihannya apa? Kelebihannya dari kita guru BK menghemat waktu, karena kita bisa secara langsung, mungkin langsung beberapa siswa. Kalau individu kan berarti dia lebih memakan banyak waktu, harus per siswa per individu. Misalnya kalau kelebihan di individu yang pasti lebih efisien, lebih efektif, karena kita bisa lebih fokus per siswa, per peserta didik, tidak secara langsung, secara kolektif banyak orang, banyak siswa. Itu satu di antara kelebihan dan kekurangan masing-masing dari teknik ini. Oke, itu teman-teman. Itu teman-teman dari kelompok saya mewakili kelompok 5 hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, mungkin cukup mewakili materi kali ini. Dan nanti kalau ada yang ditanyakan atau mungkin ada yang masih bingung, bisa kita tanyakan atau kita diskusikan di grup ya. Seperti itu teman-teman ya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.